73 dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, mata kuliah Fakultas Legal Pidana, yang akan mempresentasikan dua materi yang telah dipelajari dengan metode tanya jawab. Dengan ini saya menghadirkan dua narasumber untuk membahas materi pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Pidana mati di Indonesia telah lama menjadi perdebatan yang panas, tidak hanya di ranah hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Sebagai hukuman tertinggi dalam sistem hukum pidana, pidana mati dipandang oleh sebagian pihak sebagai alat penting dalam menegakkan keadilan. Namun, bagi sebagian lainnya, hukuman ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM yang tidak bisa diterima. Terlebih ketika dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Pidana mati di Indonesia diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang tentang Narkotika dan Undang-Undang tentang Terorisme. Sejak zaman kolonial, praktik hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pidana mati diberlakukan untuk berbagai tindak kejahatan serius. Dan setelah kemerdekaan, Indonesia tetap mempertahankan hukuman ini di dalam sistem hukum pidananya. Hukuman mati secara resmi diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Beberapa undang-undang di luar KUHP juga memperluas penerapan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan berat lainnya. Misalnya, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menetapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika skala besar. Begitu pula dengan Undang-Undang Terorisme yang memperbolehkan hukuman mati bagi para pelaku tindakan terorisme yang menyebabkan kematian atau kerusakan berat. Namun, diskusi tentang pidana mati di Indonesia menjadi semakin kompleks ketika terkait dengan pelanggaran HAM berat, yang dimana sejarah Indonesia diwarnai dengan tragedi kemanusiaan, seperti peristiwa 1965 hingga 1966, di mana ratusan ribu orang tewas dalam pembantaian yang dikaitkan dengan pemberontakan PKI, serta peristiwa pelanggaran HAM di Timur Timur sebelum kemerdekaan wilayah tersebut di tahun 1999. Dalam kasus-kasus ini, banyak yang mempertanyakan, apakah hukuman mati bisa atau seharusnya diterapkan pada pelaku pelanggaran HAM berat? Meski pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan mengakibatkan ribuan nyawa melayang, proses pengadilan yang adil dan transparan seringkali menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu masalah terbesarnya adalah adanya impunitas, di mana beberapa aktor negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat tidak dihukum atau diadili secara layak dan sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Selain pelanggaran HAM berat, pidana mati di Indonesia juga diterapkan dalam kasus-kasus narkotika dan terorisme. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia melakukan eksekusi mati terhadap beberapa warga negara asing yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Eksekusi tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat internasional, terutama dari negara-negara asal terpidana. Namun, pemerintah Indonesia berdalih bahwa pidana mati diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkotika yang dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda kita. Di mana pidana mati untuk kasus terorisme juga menjadi sorotan dunia. Beberapa pelaku bom Bali di tahun 2002, yang dimana kita tahu kasus tersebut sangat gempar, salah satu serangan terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia, dijatuhi hukuman mati dan eksekusi. Namun, lagi dan lagi, disinilah muncul pertanyaan mendasar. Apakah pidana mati benar-benar efektif dalam mencegah kejahatan berat seperti terorisme? Ataukah hanya menjadi bentuk balas dendam yang melanggar dan menggaungkan kekerasan? Oleh karena itu, mari kita dengar pendapat dari dua narasumber kita tentang pidana mati dan pelanggaran HAM berat. Oke, baik, kita dengarkan pendapat dari dua narasumber kita. Untuk pertanyaan adalah, mengapa Indonesia memilih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya, sedangkan banyak negara lain yang telah menghapus hukuman ini? Mungkin bisa dari kakak yang sebelah sini untuk
dijelaskan. Kalau dari kakak bertanya kenapa Indonesia masih mempertahankan pidana mati sedangkan negara-negara lain sudah mulai menghapus tentang hukuman pidana mati tersebut. Kalau menurut pendapat pribadi saya, mengapa Indonesia tetap mempertahankan? Karena sistem hukum Indonesia mau membuat efek jerah bagi para pelaku tindak pidana ini yang melanggar HAM, sama kalau dia membunuh seseorang, jadi kan dia juga harus dihukum dengan cara pidana mati seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, oke, baik dari kakak sebelah sini seperti itu pendapatnya dari kakak. Ya, menurut pendapat pribadi saya, Indonesia mempertahankan hukuman mati karena dianggap sebagai hukuman yang mampu memberikan efek jerah bagi kejahatan-kejahatan berat seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Di mana saat itu juga ada persepsi bahwa hukuman mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan dan juga masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan berat tersebut. Dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia juga menjadi alasan lain mengapa hukuman ini tetap dipertahankan. Namun hukuman mati ini hanya direalisasikan terhadap tindak pidana narkotika yang sejauh ini saya tahu seperti itu. Oke, baik, seperti itulah pendapat dari kedua narasumber kita. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana keterkaitan antara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti peristiwa 1665 atau peristiwa Timur Timur dengan kebijakan pidana mati di Indonesia? Ya, boleh dimulai ya Kak. Menurut pendapat saya dari keterkaitan kedua peristiwa tersebut, kan bisa kita ketahui juga pidana mati dan pelanggaran HAM berat itu dijalankan terjadi ketimpangan yang sangat drastis, di mana penegakan hukum Indonesia itu belum ada sampai saat ini. Meskipun pidana mati ada dalam peraturan undang-undang, tapi sampai sekarang menurut saya itu sama sekali terjalan peraturan tersebut. Dan para pelaku tindak pidana ini yang dibebaskan saya seperti tidak terjadi apa-apa. Oke, seperti itu jawaban dari narasumber pertama. Kakaknya yang selanjutnya bagaimana? Menurut kakak? Yang kedua, menurut pendapat saya pidana mati tidak diterapkan secara konsisten dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Namun meskipun skala kejahatannya besar, sebaliknya eksekusi mati lebih sering terjadi dalam tanpa proses hukuman yang sah seperti dalam peristiwa 1965 atau diabaikan dalam kasus-kasus di mana juga aktor negara tersebut seperti di Timur Timur, dan hal ini mencerminkan masalah baik itu pendapat dalam narasumber kita di Indonesia. Dan saya lanjutkan dengan pertanyaan yang Indonesia terhadap hak asasi manusia sangat kurang. Apakah penerapan pidana mati di Indonesia dapat dianggap sebagai melanggar HAM, terutama dalam konteks penegakan hukum yang tidak selalu kecil dan tertentu? Menurut misalnya kayak narkotika, menurut kakak pro atau kontra? Menurut saya itu saja harus mungkin bisa diperluas seperti mungkin pidana mati untuk para pelaku korupsi seperti itu. Dan jawaban kedua narasumber kita ada pro dan kontra terhadap pidana mati dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini. Pertanyaan terakhir akan saya tanyakan kepada dua narasumber kita, yaitu apakah penerapan pidana mati untuk kasus narkotika dan terorisme di Indonesia benar-benar efektif dalam memberikan efek jerah dan mencegah kejahatan tersebut terulang kembali di masa yang akan datang? Bagaimana menurut pendapat kakak-kakak? Bisa dimulai dari kakak yang sebelah sini. Menurut pendapat saya, efektif atau tidaknya pidana mati untuk para pelaku narkotika dan terorisme, menurut saya itu tidak efektif karena tentu saja berulang-ulang kali untuk kasus narkotika, di mana yang kasus terakhir saya dengar bandar narkobanya sudah ditangkap, tapi bawahannya belum kan, masih bisa menjalani kasus. Sebaliknya bawahannya sudah ditangkap tapi bandar narkobanya belum ditangkap. Jadi menurut saya untuk hukuman pidana mati ini memang sangat-sangat melanggar HAM. Oke, baik, dari kakak yang pertama sudah menjawab, dari kakak yang di sebelahnya bisa dijelaskan menurut pendapat kakak? Tanya efektif atau tidaknya suatu tindak pidana mati
Menurut saya itu sangat-sangat efektif. Berbeda dengan pendapat kakak di sebelah saya, menurut saya pidana mati itu sangat pantas dan tidak melanggar HAM, dan efektivitas pidana mati ini itu sangat besar. Dan dimana kan pelaku sudah merampas nyawa seseorang, jadi pantas itu dirampas nyawanya dengan pidana mati ini. Dan menurut saya harusnya di Indonesia tentang hukuman pidana mati harus tetap dijalankan, dan bukan hanya untuk kasus narkotika atau terorisme saja. Kasus-kasus yang lain seperti saya jelaskan di sebelumnya adalah juga pantas untuk para pelaku korupsi ataupun perkosaan pembunuhan berencana. Bukan hanya untuk maksimal pidana 20 tahun saja atau seumur hidup. Menurut saya pidana mati itu sangat pantas dan efektif untuk efek jerah bagi para pelaku tindak pidana di luar sana. Oke, seperti itu jawaban dari kedua narasumber dari pertanyaan pertama hingga terakhir bisa kita simpulkan, yang dimana bagaimanapun perdebatan tentang pidana mati di Indonesia menyentuh inti dari dilema moral dan hukum, yang mana bisa dikatakan masa depan pidana mati di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Di satu sisi tekanan internasional terus meningkat dengan semakin banyak negara yang menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, dan di sisi lain juga dukungan di dalam negeri untuk mempertahankan pidana mati, terutama untuk kasus-kasus narkotika dan terorisme masih kurang. Mungkin sekian dari sesi tanya jawab wawancara pada hari ini. Sekian dan terima kasih.